Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema kesejahteraan hewan tidak berlaku bagi satwa liar. Yang membuat hewan atau satwa tidak sejahtera adalah oleh karena campur tangan manusia. Coba manusia tidak ikut campur atas kehidupan hewan, mereka hidup bebas di alam liar. Mereka hidup merdeka di alam bebas, tersedia segalanya yang dibutuhkan oleh hewan. Manusia memelihara hewan, ditempatkan di kandang yang tidak sesuai dengan cara hidupnya, tidak tersedia cukup air dan pakan yang sesuai kebutuhan hewan, sedangkan dia tidak bisa lagi cari pakan sendiri karena sudah dipenjarakan oleh manusia. Dan manusia yang memeliharanya tidak memikirkan kebutuhan hidupnya karena sudah tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Akibatnya hewan menderita, sakit dan mati. Jadi yang menyebabkan hewan sengsara adalah manusia yang tidak memahami konsep keserawan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan jika hewan hidup di tangan manusia. Manusia menjadi penentu sejahtera tidaknya hewan, bahkan hidup dan matinya hewan. Ketiga hal itu adalah hewan, manusia, dan lingkungannya. Dari manusianya, orang yang memelihara haruslah memiliki pengetahuan tentang hewan. Dia bisa membedakan hewan sejahtera atau menderita dan memiliki rasa empati dan menyayangi hewan. Dari sudut hewannya, hewan apa yang dipelihara, bagaimana perilakunya, dan apa yang menjadi kebutuhan bagi hewan itu. Ini harus dipahami oleh setiap pelaku orang yang memelihara hewan. Sedang dari kelingkungan, yaitu fasilitas lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi hewan yang dipelihara, seperti kebutuhan fisik dan mental, kebutuhan pakan dan air. Dia bisa istirahat, bisa bersembunyi ketika ketakutan, dan kebutuhan bersosial dengan sesama jenisnya. Ketiga hal ini yang harus menjadi perhatian jika ada hewan hidup di lingkungan manusia. Bagaimana dengan satwa yang hidup di alam liar? Hewan yang hidup di alam liar, pada dasarnya mereka hidup sejahtera. Alam telah menyediakan semuanya yang menjadi kebutuhan hewan. Kebutuhan pakan, air, dan lingkungannya telah ada semua. Alam menyediakan berbagai pilihan. Mereka bisa hidup bersosial sesuai spesiesnya. Satwa yang hidup di alam liar, di hutan, berada dalam keseimbangan ekosistem. Hewan yang lemah atau yang cedera akan menjadi mangsa bagi predator, atau tidak lagi bisa berburu mencari pakan. Hewan yang bisa bertahan hidup adalah hewan yang sehat dan kuat. Di alam liar terjadi seleksi alam yang sangat ketat. Maka yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang sehat, sedangkan yang lemah, mereka akan dimangsa predator atau mati secara alami. Itu sebabnya di alam liar hanya hewan yang fit dan sehat yang mampu bertahan hidup. Di sini terjadi seleksi alam. Dan di lingkungan ini yang berlaku adalah hukum rimba. Hanya yang kuat saja yang bertahan hidup, yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat. Dan hanya yang kuat-kuat saja yang bertahan. Masing-masing satwa memiliki cara bagaimana bisa bertahan hidup. Itu sebabnya ada sebutan kehidupan alam liar atau wildlife. Di lingkungan alam liar seperti di hutan lindung, taman nasional, tidak boleh ada intervensi manusia karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistemnya. Campur tangan manusia hanyalah untuk menjaga agar lingkungan hutan tetap lestari dan keseimbangan ekosistem di dalamnya tidak terganggu. Sebab yang sering merusak hutan dengan ekosistemnya kebanyakan ya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan perburuan satwa liar, pembalakan hutan, dan kebijakan yang salah dalam memelihara ekosistem hutan. Hutan alam kita dengan ekosistemnya hendaklah terjaga kelestariannya, agar tanah alam kita bisa memberikan kemakmuran kepada penduduknya. Jika ekosistem terganggu, maka alam bisa murka. Bisa terjadi banjir bandang, merusak berbagai kehidupan, tanah longsor. Belalang yang biasanya menjadi pakan bagi burung,
bisa berubah menjadi sepasukan belalang pelahap yang dapat memangsa segala macam tanaman petani. Ulat bulu bisa menyerang penduduk, tikus dan hama wereng menyerang habis padi petani. Terus apa yang bisa kita perbuat? Hendaklah setiap warga ramah kepada alam dan turut ambil bagian agar lingkungan hutan tetap lestari. Janganlah mencemari dan merusak lingkungan. Hendaklah kita mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan seisi hutan. Semua makhluk di bumi ini Tuhan ciptakan agar manusia hidup sejahtera. Tuhan telah menciptakan alam secara sempurna agar umat manusia hidup makmur dan sejahtera. Ada firman Tuhan tertulis, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu." Biarlah keindahan alam memuliakan Tuhan. Orang tidak perlu memikirkan kesejahteraan hewan di alam liar, sebab Tuhan sendiri yang mensejahterakan mereka. Manusia hanya menjaga agar mereka hidup di dalam ekosistem yang seimbang. Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.